bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Teramat baik Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan, katakan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
percaya Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami puji Engkau Tuhan. Segala-galanya Kau sangat baik ya Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kau ajaib, Kau besar. Kami bawa pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa. Ku sembah sujud kepadamu Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku ya Bapa. Ku mengasihimu. Katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mengasihimu.
ku mengasihimu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lain selain di dalam Tuhan. Tanggung jawab untuk kita menjaga kehidupan rohani kita itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan merindukan setiap kita untuk bertumbuh, setiap kita untuk mengalami Tuhan setiap hari. Dan tanggung jawabnya itu ada di setiap kita. Mungkin ada orang berkata bahwa mungkin dengan fasilitas, dengan semua yang ada, orang yang percaya itu bisa bertumbuh, tapi itu tidak menjadi ukuran. Ada orang yang dia minim fasilitas dan yang lain, tapi hatinya, semangatnya berkobar-kobar untuk ingin selalu mendekat kepada Tuhan, merenungkan firman Allah, ingin untuk bertumbuh, ingin untuk belajar lebih dan lebih lagi. Sebab itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya beri tema jangan beri celah kepada iblis. Saudara, firman Tuhan berkata kehidupan kita ini iblis sudah tidak ada kuasanya, tetapi dia masih berusaha berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara, dia akan mencari celah sekecil apapun, berarti ada kesempatan selalu. Mungkin kita berpikir kalau kita udah anak Tuhan, udah percaya kepada Tuhan, bahkan udah hamba Tuhan, kemudian kita ini sudah terbebas daripada taktik atau strategi atau serangan musuh, serangan iblis. Justru saudara, kalau kita tahu bersama, gereja setan sedang berdoa sekencang-kencangnya supaya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang militan bagi Kristus, hamba-hamba Tuhan yang dipakai keluarga-keluarga Kristen itu hancur. Dan dia akan mencari berbagai celah yang dia bisa masuk, baik itu lewat hubungan keluarga, baik itu lewat keinginan dosa, baik itu dengan pergaulan, baik itu dengan kejatuhan lewat mungkin finansial ataupun karakter yang kemudian menjadi rusak. Dan begitu banyak celah yang dia ingin ambil, dia ingin pakai supaya apa? Anak-anak Tuhan jatuh, karena dia tahu firman Allah yang kita pegang bersama-sama bahwa satu orang itu berarti sekali bagi kerajaan Allah. Dikatakan satu jiwa itu saja itu malaikat pesta. Jadi betapa iblis juga tahu bahwa waktunya dia juga sudah sangat singkat, dan dia berusaha untuk bagaimana menjatuhkan setiap orang, mencari celah untuk menyerang dengan berbagai strategi, metode atau pola atau apapun itu. Dan saya percaya kita anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu disertai Tuhan, dan kita adalah anak Tuhan adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk berbeda, untuk menjaga hidup kita, untuk kita care tentang kehidupan rohani kita. Dan saya ingin kita membaca firman Tuhan, saudara. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis, berarti ada kesempatan, berarti dia akan mencari celah. Dan kadangkala kita tidak menyadari akan hal itu, Bapak Ibu Saudara, karena celah itu adalah sesuatu yang sangat kecil yang mungkin tidak terlalu kita ngeh untuk melihatnya, saudara. Karena kita anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, bahkan orang yang diurapi Tuhan, bukan kebal dosa. Anda boleh tulis di live chat, kebal dosa. Kita tidak kebal dosa, tapi kita adalah orang-orang yang berdiri atas firman Allah, orang-orang yang menjauhi dosa, orang-orang yang punya pendirian untuk sudah mengambil keputusan hidup buat Kristus, meninggalkan dosa, saudara. Tapi kemudian ada cobaan, ada godaan, ada bentuk tipu muslihat. Namanya tipu, saudara. Dunia tipu-tipu artinya ada sesuatu yang diabu-abukan, ada sesuatu yang dianggap oh ini nggak apa-apa, padahal ini udah dosa. Tapi dia pikir nggak apa-apa, ini mah kamu mah biasa aja, nanti kamu minta ampun juga selesai. Karena iblis berusaha untuk membuat kita nyaman, saudara. Orang yang bohong satu kali, dia akan bohong kedua kali, ketiga kali masih ada deg-degan, tapi udah mulai bohong ke 5 atau 10 kali, itu sudah mulai hilang suara yang bicara ataupun rasa gak enak, saudara. Orang yang buat dosa, yang dia tahu ini salah, sekali dia lakukan
ada alarmnya. Sekali dia lakukan ada nggak enak, sekali dia lakukan ada rasa tertuduh, sekali lagi dia lakukan aduh rasanya kayak gelisah, sekali dia lakukan udah mulai sayup-sayup suara yang kasih tahu kamu salah, bahaya, ini udah mau meledak, bom kayak bom ya. Karena Tuhan memberi kesempatan, tetapi kalau terus menerus kadang Tuhan mendisiplin anak-anaknya, sehingga dengan berbagai teguran ataupun mungkin diizinkan kita memang benar-benar tergeletak, karena memang Tuhan itu juga mengasihi orang berdosa, tapi dia membenci dosa. Dia kasih orangnya, tapi dia membenci dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi iblis itu ternyata tergantung dengan kesempatan yang kita kasih. Jadi kalau dalam firman Allah kan dalam Wahyu bahwa lihat aku berdiri di depan pintu, pintu aku mengetuk, kalau engkau buka aku masuk. Kalau iblis enggak, dia cari celah, dia akan menerobos. Tetapi ternyata semua tergantung dengan kesempatan yang kita beri, saudara ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau ngajak makan saya, tapi kalau saya bilang aduh saya ini pas memang sibuk banget, ditambah juga saya nggak begitu kenal ini mau makannya kemana, saya nggak begitu kenal orangnya, hanya ketemu tiba-tiba, artinya kan saya juga menjaga-jaga dong, ini orang siapa, saya tidak kenal. Jadi saya akan menjaga untuk tidak memberi kesempatan. Tapi berbeda ketika memang saya memberi kesempatan, memberi ruang, apa mungkin mengajak ayo ke rumah, terus kita ngobrol bareng orang yang saya nggak kenal, artinya saya memberi kesempatan. Saudara, sama dalam hidup kita, Tuhan selalu melindungi. Kita selalu ingatkan, orang selalu pegang Mazmur 91, padahal masih banyak lagi ayat yang lain yang sangat powerful tentang perlindungan Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan itu perlindung kita, Tuhan itu penjaga Israel. Saudara, dalam Mazmur 46 juga dikatakan bahwa Tuhan itu kalaupun ada berbuih, dia katakan laut bergelora, tapi kota Allah di mana Allah ada di dalamnya, kita tenang. Jadi ada perlindungan. Tetapi yang membuat kita kemudian jatuh dalam dosa ataupun kita kemudian mengalami hal-hal yang tidak semestinya kita alami, ternyata yang beri kesempatan itu kita. Jangan selalu kita salahkan iblis. Iblis memang masuk, tetapi kita yang kasih channel, yang kasih link, yang kasih akses, saudara. Tapi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak memberi akses kepada iblis. Boleh taruh di live chat, saya tutup setiap celah. Kita tidak akan memberi kesempatan. Celah itu seperti apa? Banyak hal, saudara. Dari kehidupan dosa yang melekat dalam daging, dari panca indera ketika engkau melihat sesuatu, ketika engkau mendengar berita buruk yang menyakitkan, engkau marah, engkau jengkel, engkau sakit hati, kepahitan, itu juga celah. Ketika engkau menghadapi segala sesuatu dan kurang sabar, dan kemudian mulai jengkel, sakit hati, marah, Alkitab mencatat amarah itu tidak mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hati manusia. Dan kemudian ataupun lewat mungkin tawaran dosa, ada orang mungkin tawarin untuk berbisnis tapi ada curang, ada tipu-tipu, saudara ya, dusta putih dikit, tapi itu abu-abu, saudara. Dan saudara mulai tahu ini sebenarnya dosa tapi nggak enak, ataupun sesuatu memang yang menguntungkan. Ada orang bilang kan orang itu jatuh 3, tahta, wanita, atau harta. Jadi jabatan karena kesombongan. Ada orang, saudara, kelihatannya cinta Tuhan tapi sombongnya luar biasa. Kelihatannya tuh sungguh-sungguh dalam Tuhan tapi selalu memandang orang rendah, selalu gak nganggap orang, merasa dia jauh lebih hebat dan bersaing dengan orang lain dengan maksud supaya lebih dari orang lain, saudara. Jadi ada kesombongan yang terselubung. Ada orang yang dia juga gampang iri dengan orang lain, sehingga memang ada terbangun juga kesombongan. Lihat orang lain lebih lagi, waduh kayaknya gak mau kalah, kompetitornya begitu kuat, saudara. Artinya apa yang dikejar, dan itu bisa menjadi celah untuk kita berlomba, ambisi yang kemudian akan menghancurkan kita. Karena firman Allah berkata awal dari kehancuran itu kesombongan. Karena Tuhan bilang kita harus merendahkan diri, merendahkan hati. Kalau ada orang yang lebih, puji Tuhan, kita ambil yang baik, tapi gak perlu untuk bersaing ataupun bahkan menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada orang dia ingin maju tapi dia sikut sana sikut sini. Ada orang yang dia ingin selamat sendiri, dia ingin hebat sendiri, dan dia tidak ingin berbagi dengan orang lain, saudara. Karena keinginannya yaitu ada kesombongan, yang ingin tampil lebih, yang ingin segala sesuatu lebih. Padahal Tuhan bilang kita merendahkan diri. Saya selalu ingat Mother Teresa, dia katakan tidak ada kekayaan yang jauh lebih hebat ketika kita memberi kepada orang, ketika kita berbagi sesuatu kepada orang.
Mungkin bukan uang, tapi ilmu ataupun jalan keluar ataupun ide, kreativitas atau sesuatu yang kita boleh membuka jalan buat orang lain. Saya percaya sekecil apapun yang Anda tabur, menolong orang, menguatkan orang, mendoakan orang, memberi semangat ataupun memberi ide-ide kepada orang supaya dia mungkin bisa lebih maju. Saya percaya orang yang berbahagia adalah orang yang membuat orang lain juga berbahagia. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga saudara, kita akan bisa menjaga hati supaya tidak ada celah iri, kesombongan, ambisi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara, Lucifer itu adalah memiliki kesombongan yang sangat luar biasa. Dia ingin menyamai Tuhan sehingga dia dilempar, dijatuhkan. Sebab itu orang yang sombong, orang yang iri, orang yang ambisi, yang nggak mau kalah dengan orang lain. Sebenarnya secara tidak sadar, biarpun dia cinta Tuhan, ada spirit di dalamnya yang perlu dibereskan, saudara. Ada sikap hati yang salah, saudara, sehingga kita kadang-kala kita boikot orang sana sini, atau kita nggak pengen orang maju, kita nggak seneng lihat orang sukses gitu ya. Firman Allah berkatakan kalau ada orang yang dikatakan menangislah dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Artinya kalau ada orang sedih, kita ikut sedih. Kalau ada orang tertawa, happy, sukses karena dia diberkati, kita juga harus turut bersuka cita. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu menjaga hati supaya jangan sampai ada celah itu juga penting. Bagaimana juga dengan kehidupan panca indera, kita perlu menjaga. Saudara, hari-hari ini saudara tinggal satu klik saja itu langsung kepada kehidupan dosa. Lihat di internet saudara, kadang-kadang kalau saudara pernah lihat, nggak buka tapi ternyata tiba-tiba tersajikan semua hal-hal dursila, hal-hal zina, hal-hal yang ada di dalam internet. Dan kalau anak-anak juga tinggal satu klik tanpa disadari, itu cara kerja iblis. Saya mendengar saudara, ada survei dikatakan bahwa iblis dia menyerang semua dunia sosial media. Saudara, dia akan menyerang dengan masuk segala film porno, semua hal-hal yang cabul, persinahan yang ada di dalam setiap konten. Saudara lihat kadang-kadang ada konten animasi tapi mengandung pornografi, homoseksual dan LGBT di dalamnya. Bahkan dengan film-film yang dimasukkan semua nilai-nilai yang tidak baik, saudara. Sebab itu kita ada di medan pertempuran yang sungguh-sungguh luar biasa sebenarnya, saudara. Karena orang bisa jatuh tanpa dia orang lain tahu juga, saudara. Sebab itu yang menjaga pintu hati kita ya kita sendiri. Kalau kita tahu ini menyakiti Tuhan, kita akan jaga, kita akan berhati-hati, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, saya harus berhati-hati. Karena saudara, keputusan kita, saya ingat beberapa hari lalu Tuhan ingatkan, orang yang mau menyucikan diri dari semua hal yang jahat itu akan dikuduskan Tuhannya untuk dipakai, untuk dipercayakan untuk hal-hal yang lebih. Mungkin pertanyaannya, pernah gak orang jatuh? Pernah gak hamba Tuhan jatuh? Pernah gak orang atau kita yang sungguh-sungguh jatuh? Semua orang pernah. Permasalahannya Anda bangkit gak? Permasalahannya Anda menyadari gak kalau itu salah dan kita tutup jalur itu? Permasalahannya Anda ingin bermain di situ dan ingin iblis mempermainkan, atau Anda memang membuka celah supaya memang ini juga ada perlindungan, ada darah Yesus, ada kasih karunia, atau memang saudara memang menutup celah karena keselamatan itu gratis tapi mengikuti Yesus itu keputusan. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu Yesus berkata, take up your cross, follow me every day. Kita ada beban, ada salib yang kita pikul setiap hari. Alkitab mencatat bahwa Paulus bilang, matikanlah dalam dirimu. Itu kata kerja, itu bukan hari kemarin atau bukan the next, the future, today and the future. Dia katakan matikan dalam diri kita semua keinginan daging. Kalau ada orang bilang, saya udah selamatkan, seumur hidup saya selamat. Betul saudara, tapi Alkitab mencatat, do your part, lakukan bagian Anda. Tidak perlu kita menambahkan sesuatu sehingga keselamatan itu menjadi sempurna karena sudah di atas kayu salib. Tapi Alkitab mencatat ada bagian kita untuk melakukan firman Allah berkata, matikanlah dalam dirimu keinginan daging supaya Anda dan saya bisa hidup di dalam roh, supaya kita tidak memberi celah kepada iblis. Yang setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata saudara, pada zaman itu saudara, ada orang-orang juga yang dipakai Tuhan luar biasa kemudian jatuh. Saudara, Paulus suatu waktu menulis kepada jemaat Efesus, ada seorang yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan, tapi dia mengingatkan, Paulus mengingatkan karena jangan sampai beri kesempatan kepada iblis, saudara. Karena apa? Ada orang yang kemudian hancur, meninggalkan Tuhan, dia melayani Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10, saudara, Paulus berkata dengan jelas, karena Demas ini adalah orang yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus dan timnya, saudara. Dia katakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan kasih karunia, dan dia kembali kepada dosa. Jadi saudara lihat kasih karunia. Kalau saudara bilang, oh ya saya sekali selamat, loh ada loh yang orang yang memang keluar dari anugerah Tuhan, dia meninggalkan Tuhan karena keputusan manusia itu dikasih free will, kebebasan. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara, firman Allah berkata, kita harus bersungguh-sungguh mengambil keputusan untuk jangan kasih celah. Saudara, Demas disebut dalam Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus
Aristarkus, Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku. Jadi mereka pernah jadi teamwork dari Paulus, saudara. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang melayani Tuhan. Tapi ternyata mereka juga terbatas, saudara. Daging ini terbatas. Jadi katakan, don't give place to the devil. Jangan pernah kita memberi celah kepada iblis, karena ketika kita beri celah sedikit, dia akan terobos. Dan saudara, yang hancur bukan hanya satu orang, tapi keluarga, masa depan, semuanya, saudara. Boleh kita, firman Allah berkata 7 kali orang benar jatuh, mungkin akan bangkit ke-8 kali, saudara ya. Tetapi saudara, kalau ketika kita jatuh dan ke-7 kali dan masih ada kesempatan bangkit, kadangkala tidak ada kesempatan. Saudara, saya mendengar teman saya meninggal, tapi kemudian dia meninggal. Dia tadinya sungguh-sungguh dan kemudian kembali kepada duniawi, semua hidup dalam dosa, dalam homoseksual. Dan saya mendengar dia meninggal, dan kemungkinan besar meninggal dalam kehidupan dosa LGBT. Tadinya sudah melayani Tuhan. Can you imagine that? Bukankah Tuhan bisa kasih karunia? No, we never know. Kalau Tuhan itu memberikan kesempatan, ada orang dia take for granted, dia ambil kesempatan, tidak menghargai kesempatan itu, sehingga ketika anugerah Allah, saudara, kan firman Allah berkata ya, ada masanya. Kalau saudara, saya pernah bahas di berkat pagi, dikatakan berjuanglah masuk pada pintu yang sempit, karena kalau memang tuan rumah sudah bangkit dan berdiri, pintu ditutup, tidak akan dibuka lagi, saudara. Jadi selalu ada kesempatan, tetapi hargai setiap kesempatan itu, saudara. Sebab itu, jaga pikiran kita, jaga hati kita, bangun kehidupan rohani kita. Saudara, setiap hari saya percaya kita perlu recharge lagi. Handphone yang mati, handphone yang sekarat, tidak bisa berfungsi. Hidup rohani yang mati, kalau tidak di-charge lagi, saudara, tidak akan berfungsi. Saudara, ada Kristen tapi tidak ada fungsinya sama sekali, mati secara rohani. Mari izinkan Tuhan menolong kita. Bapak Ibu boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya, saya tidak mau mati rohani. Saya tidak beri celah kepada iblis, saudara. Karena apa? Tuhan menjaga, melindungi kita. Tapi kita punya part, saudara. Saya baca tutup satu ayat ini dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-14, saudara. Ini ayat yang dari saya pertama terima Yesus, saya selalu ingat, saudara. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Saudara, waktu yang baik. Jadi bukan lagu aja. Jadi dia undur sebentar aja, wait for the moment. Tapi kemudian dia akan cari waktu yang tepat, dia cari celah. Tapi saya percaya darah anak domba Allah menjaga, melindungi setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata Yohanes 10:10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang memberi engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu bukan uang, kelimpahan, semua kehidupan rohani, supranatural, perlindungan, penyertaan, berkat, anugerah. Dan kita hidup di bawah langit yang terbuka, di mana kuasa, kasih Tuhan, perlindungan, darah anak domba Allah menjaga, melindungi setiap kita. Anda yang sepakat dan setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih. Firman yang sederhana boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami minta ampun kalau kadang-kala kami tidak ngeh, ada kesempatan-kesempatan yang kami tidak tegas untuk mengambil keputusan. Tapi hari ini kami mau mengambil keputusan. Kalau ada celah iblis, kami tutup. Kalau ada celah iblis, kami pastikan dengan tegas, tidak ada jalur, tidak ada akses. Iblis, engkau dihancurkan di bawah telapak kaki orang percaya, dan tinggalkan setiap kehidupan kami, keluarga, hati kami, pikiran kami, tinggalkan. Kami minta darah anak domba Allah membungkus, menyucikan kami. Urapan Allah membebaskan kami setiap ikatan, dan kami berjalan maju membangun kehidupan rohani kami adalah tanggung jawab kami. Hidup dalam Tuhan, dan kami tahu orang yang berlindung dalam naungan Tuhan disertai Tuhan luar biasa. Tersembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, buka jalan, tolong setiap kami dalam pergumulan yang sudah mengirimkan beban doa di live chat. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus yang ajaib kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya. Bapak Ibu, kalau Anda diberkati, jangan lupa boleh bagikan lewat WhatsApp, mungkin grup WhatsApp, ataupun lewat sosial media yang lain, Instagram maupun mungkin TikTok, ataupun dengan fanpage ya. Ada grup-grup yang di Facebook, Anda boleh bagikan sehingga satu jiwa saja yang diselamatkan. Itu sangat berarti bagi kerajaan surga. Kita bertemu lagi Senin sampai Jumat dalam hadirat Tuhan. Saya Jacqueline Selose, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok saya Jacqueline Selose, dan juga Instagram Jacqueline Selose Official, dan juga YouTube Reward Church Official. Saya dan suami akan banyak melayani di sana, dan juga TikTok dari Reward Church Official. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.